قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriza Fatmala dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Umur saya 22 tahun. Kesan pertama kali ketika sampai di sini, yang membuat saya senang itu ketika di sini mendapatkan teman-teman yang baru dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda. Dengan teman-teman yang Masya Allah, ada yang punya latar belakang yang pernah menghafal Al-Quran sebelumnya, ada yang masih belum tersetorkan semua 30 juz, dan bahkan ada yang memang baru pertama kali menghafal Al-Quran. Dan Masya Allah, di Pulau Tahfiz ini, salah satu metode yang digunakan itu adalah santri dituntut untuk bisa menghafal dalam waktu 30 menit untuk menghafalkan satu halaman Al-Quran. Nah, di sini kesannya yang paling berkesan bagi saya adalah metode ini, karena saya juga termasuk yang pada awalnya juga memiliki kesusahan dalam menghafal Al-Quran. Untuk menghafal satu halaman, biasanya saya memerlukan waktu yang lebih dari 30 menit. Dan Alhamdulillah setelah dibimbing sekian lama di Pulau Tahfiz ini, sering berjalannya waktu, kami para santri di sini mulai bisa menyesuaikan dengan metode yang diajarkan. Dan Alhamdulillah di antara kami ada yang bisa menghafal satu halaman Al-Quran itu dalam waktu yang kurang dari 30 menit. Kemudian di Pulau Tahfiz ini sangat memfasilitasi santrinya, ya Masya Allah, mulai dari tempat tinggalnya, fasilitas rumah, makannya, dan juga bahkan santri itu tidak dibolehkan mencuci pakaian. Semua pakaiannya dilaundrikan. Jadi santri di sini tugasnya hanya untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Kemudian keunggulan dari Pulau Tahfiz ini juga dari segi bagaimana santri bersosialisasi dengan masyarakatnya. Santri di sini tidak melulu hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga diajarkan bagaimana kita bercengkrama dengan masyarakat, bagaimana kita bisa menyalurkan ilmu yang kita punya, seperti mengajar anak-anak di sekitar lingkungan tempat tinggal santri. Motivasi saya untuk menghafal Al-Quran adalah dulu saya pernah sangat berambisi dengan pendidikan, di mana saya memiliki kecintaan pada keilmuan umum, spesifiknya lebih ke sains. Dan pada waktu itu saya mendapatkan pesan dari salah seorang, di mana ternyata di Al-Quran itu disebutkan kebanyakan manusia itu lebih banyak mementingkan pencapaian-pencapaian dunianya daripada memikirkan untuk pencapaian akhiratnya. Banyak manusia yang bangga dengan gelar-gelarnya yang panjang, gelar doktor, profesor, dan lain sebagainya. Namun
Mereka jahil. Mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Walaupun sekelas seorang dokter, profesor, namun kebanyakan tidak lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, dari situ saya berpikir kembali. Dan saat itu saya sedang menjalani pendidikan saya, kuliah. Saat itu saya pernah berpikir untuk berhenti kuliah. Saya mau menghafal Quran aja. Karena belum tentu dengan walaupun saya lulusnya cum laude, itu nggak berarti apa-apa untuk orang tua. Namun di situ, ketika saya menyampaikan kepada seorang teman, saya mau berhenti kuliah. Namun kembali dinasehati, jangan, kuliahnya diselesaikan juga. Kalau kamu bisa dapat dua-duanya, kenapa harus satu? Jadi dari situ, saya pernah mengikuti program tahfiz di salah satu pondok tahfiz dahulu. Namun itu tidak berjalan lama, hanya sekitar 2 tahun. Dan itu belum selesai untuk menyetorkan semua hafalan sampai 30 juz. Dan ketika itu, saya terpaksa berhenti. Dan saat itu saya bertekad ketika nanti kuliah saya telah selesai, saya harus kembali menyambung tahfiz saya. Saya tidak boleh berhenti di sini saja. Dan alhamdulillah, ketika mendapatkan informasi tentang pulau tahfiz ini, ketika itu saya sedang berada di semester terakhir kuliah saya. Saya mencoba mendaftar, dan alhamdulillah itu lulus. Walaupun ketika itu saya masih berpikir, apakah ini benar jalannya? Sementara kuliah saya belum selesai. Apakah saya harus meninggalkan skripsi? Kemudian kalau misalnya lulus, apakah saya harus tinggalkan? Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan lain. Ketika itu saya minta, ya Allah, kalau memang saya harus untuk tahfiz, berikan kemudahan agar kedua-duanya bisa selesai. Kuliah saya selesai dan saya bisa berangkat ke pulau tahfiz. Dan alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan hingga saya sampai di pulau tahfiz ini. Setelah sampai di pulau tahfiz, ternyata yang saya bayangkan tidak mudah. Karena harus jauh dari keluarga. Dan selama karantina, hanya dibolehkan menghubungi keluarga 1 bulan sekali. Dan itu rindunya Masya Allah sekali, rindu sekali dengan orang tua. Ingin menatap orang tua, ingin berbicara dengan orang tua. Namun rindunya harus ditahan. Dan di situ saya jadikan semua rindu ini saya tekadkan, nanti rindu ini harus berbayar dengan saya harus pulang dengan membawa hafalan. Ketika saya telah memilih untuk mengorbankan kepergian ini, berpisah dengan orang tua, maka saya tekadkan pengorbanan ini jangan menjadi sia-sia. Saya harus membuat orang tua saya bangga dan bisa menjadi contoh bagi saudara-saudara saya yang lainnya. Kepada keluarga di rumah, terutama kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya yang menyaksikan video ini, saya memohon agar didoakan agar saya di sini hafalannya lancar, targetnya tercapai, dan
Mohon didoakan agar hafalan yang telah saya setorkan bisa dimungkinkan semuanya hingga mungkin 30 juz. Sekian kisah dari saya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.